Shalom teman-teman, senang sekali hari ini kita ada kesempatan kumpul lagi, ketemu lagi untuk kita sama-sama beribadah. Nah, mengawali ibadah kita, kita semua bacakan satu bagian Mazmur dari Mazmur 145 ayat 1 sampai ayat 3. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Nah teman-teman, hari ini kita kumpul, kita mau memuji nama Tuhan, mau meninggikan, memuliakan Dia. Bukan hanya hari ini tok ya, lalu berharap, tapi juga untuk setiap hari seterusnya dan selamanya. Tapi hari ini kita akan sama-sama kita angkat suara, kita mau memuji nama Tuhan. Terpujilah nama Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan memanggil kami sama-sama datang di hadapan Tuhan. Sekalipun kami di tempat yang berbeda-beda, di rumah kami masing-masing, tapi kami tahu bahwa ketika kami berkumpul pagi ini, semuanya itu adalah karya dari Tuhan sendiri yang mengundang kami, yang membawa kami untuk berhimpun bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kerinduan kami boleh meninggikan nama Tuhan di dalam ibadah ini. Kami boleh memuji nama Tuhan, dan di dalam apa yang kami lakukan, setiap apa yang kami lakukan, sungguh nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, bersyukur, dan menyerahkan ibadah ini di dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, anakmu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, kita ibadah online ini udah lama banget ya, kayaknya tuh udah bertahun-tahun gitu ya, lama banget. Tapi Lause percaya sekalipun kita online atau onsite, ada satu hal yang Lause rindu tidak berubah di dalam hidup kita, bahkan mungkin bertambah, yaitu kerinduan kita untuk mendengar firman Tuhan, kerinduan kita untuk mendengar suara Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Di hadirat-Mu ku bersujud, aku ingin menikmati keindahan Tuhan. Kita sama-sama menikmati Tuhan di dalam ibadah ini, juga di dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita lakukan setelah ini.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah menyembah Engkau melalui pujian kami, dan saat ini kami ingin menyembah Engkau dengan kami membuka hati kami makin lebar untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami. Tolonglah kami untuk mendengar suara-Mu. Teguhkanlah kami, tegurlah kami. Biarlah kami menjadi pendengar-pendengar firman yang baik, dan kemudian kami juga rindu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan lanjutkan belajar dari hidup seorang Raja Daud. Minggu lalu kita sudah belajar ya tentang bagaimana Daud itu kadang dia merasa bahwa dia itu ngerti gitu. Tapi bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kedua ketika dia akhirnya berhasil memindahkan tabut perjanjian itu sesuai dengan maksudnya Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Dan kita lihat sendiri Daud itu all out banget. Dia itu seorang yang benar-benar dalam hidupnya orang yang hebat pokoknya gitu ya. Kesaksian hidupnya kita nggak usah ragu. Dia orang yang benar-benar cinta Tuhan. Tapi hari ini kita akan lihat ternyata Daud itu juga manusia. Dia itu pernah melakukan dosa yang kalau buat kita tuh dosa besar. Padahal dosa itu kecil besar sama aja dosa gitu ya. Tapi ini dosa yang dicatat di dalam Alkitab yang dilakukan oleh Daud ini adalah sesuatu yang serius banget. Nggak boleh ditawar-tawar, nggak boleh dianggap remeh. Dan langsung pikir-pikir ya, kenapa sih harus dituliskan di dalam Alkitab gitu loh? Kan lebih baik kalau kita tuh punya seorang tokoh Daud, orang yang hebat gitu ya. Nggak usah lah dosanya dimasukin gitu. Kenapa sih Tuhan itu tetap mencatat pelanggaran Daud ini? Karena ini sebuah pelajaran buat kita. Tidak ada yang namanya manusia yang sempurna. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Tapi juga ada pelajaran yang lebih besar lagi daripada sekedar kamu salah, kamu dosa atau apa. Gitu ya. Nah, kita akan lihat. Coba kita akan lihat. Kita akan buka sama-sama di 2 Samuel 11. Kitab 2 Samuel pasal 11. Lalu saya akan bacakan dulu ayat 1 dan ayat 2. Ini ceritanya ya. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 2 udah ketemu semua? Yuk kita baca sama-sama. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 2. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Nah, jadi ini adalah latar belakang ceritanya gitu. Pada waktu itu raja-raja, jadi raja di sekeliling Israel gitu ya, pada waktu pergantian tahun itu biasanya mereka itu akan keluar berperang. Nah, kan kalau perang itu nggak harus rajanya keluar gitu kan ya. Biasanya panglimanya aja. Di sini dikatakan Yoab. Yoab itu kan panglimanya Daud. Jadi ada peperangan tertentu yang rajanya nggak usah keluar gitu loh. Panglimanya aja atau orang-orang kepercayaan raja. Tapi dicatat di sini, waktu itu raja-raja yang lain itu pada keluar. Ini pertempuran yang serius gitu loh. Bukan pertempuran ecek-ecek di mana panglimanya aja lah gitu. Enggak, ini raja-raja yang lain keluar. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Daud nyuruh Yoab yang memimpin pasukannya. Apa yang dilakukan Daud? Apakah yang dilakukan di istananya itu lebih penting atau enggak? Nah, kan kita nggak tahu. Coba kita cek ya. Dikatakan di sana Daud sendiri ada di Yerusalem. Dia nggak ikut ke kota Raba. Dan Daud ngapain? Ayat 2 mengatakan Daud baru bangun dari tempat pembaringannya. Nah kenapa kok Daud nggak ikut perang? Bukan karena ada alasan politik yang lebih penting, bukan karena ada urusan ibadah yang lebih penting, bukan. Daud itu tidur-tiduran, baru bangun dari tempat pembaringannya. Kenapa kok gitu? Nggak tahu ya, kita nggak mencatat. Tapi kok kalau pikir-pikir ya, apa Daud ini jadi sombong gitu ya?
dia mulai lengah gitu. Dia nggak serius. Dia pikir, pasti menang lah. Udah nggak usah ikut gitu. Nah, ternyata di dalam kelengahan itulah dia membuka pintu yang lebih besar untuk dosa masuk di dalam hidupnya. Apa dosa itu? Nah, nanti kalian bisa baca detailnya di rumah. 2 Samuel pasal 11 dan pasal 12. Tapi ada beberapa pelanggaran yang Daud lakukan di situ, dosa-dosanya. Terhadap siapa saja? Kita lihat ya. Di ayat 2 sampai ayat 5, Daud tuh dikatakan dia tuh lagi jalan-jalan di atas sotoh istana gitu, puncak istana. Dia lihat ada perempuan mandi. Nah, ini nih gitu. Siapa perempuan itu? Disebutkan namanya di ayat 3, Batsheba binti Eliam, istri Uria. Nah, Daud kenal nggak Uria itu siapa? Kenal. Karena di dalam Alkitab dicatat Uria itu adalah salah satu pahlawan perangnya Daud. Dia itu prajurit tangguhnya Daud gitu. Jadi Daud tuh tahu siapa Uria. Dikasih tahu, yang itu ya perempuan cantik itu namanya Batsheba, istrinya Uria. Tahu kan mestinya ya. Apa yang dilakukan Daud? Dia suruh orang untuk mengajak perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud berzina dengan Batsheba, dengan istri orang. Ya, lalu berita buruknya lagi di ayat 5. Perempuan itu, Batsheba itu hamil anaknya Daud. Bukan dengan suaminya, tapi dengan Raja Daud. Itu orang pertama yang terlibat dalam pelanggaran Daud ini. Nah, teman-teman coba pikir. Kira-kira Daud menghargai nggak perempuan ini? Kalau Lose sebagai seorang perempuan nggak mau digituin gitu ya. Dia nggak menghargai Batsheba sebagai istrinya Uria. Batsheba itu perempuan yang beristri. Harusnya Daud tahu, ini istrinya orang lain. Kan hukum ke-10 bilang, jangan mengini istri sesamamu. Nggak boleh. Itu kan aturan yang Tuhan berikan untuk kita itu saling menghormati, saling mengasihi. Apakah Daud itu menghormati Batsheba? Apakah Daud mengasihi Batsheba? Kalau Lose pikir Daud itu memanfaatkan Batsheba. Beda ya. Beda banget. Nah, itu baru satu. Orang yang kedua. Ada di ayat 6 sampai ayat 15. Yaitu siapa? Uria sendiri. Jadi begitu Daud tahu Batsheba ini hamil, mengandung gitu ya. Dia panggil Uria balik dari perangnya. Alasannya macam-macam. Dia bikin banyak alasan. Nanti tentara ini biar semangat gitu ya, dikasih makan gitu. Supaya mereka seneng-seneng. Lalu kalau kadang seneng-seneng itu kan orang, wah ya sudah pulang ke rumah gitu sama istrinya gitu Uria. Niatnya Daud begitu, tapi lihat apa yang dilakukan oleh Uria. Uria itu tidak pulang ke rumah. Di ayat 9 dikatakan Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba tuannya. Jadi dia nggak pulang ke rumah. Kenapa? Karena sebagai seorang prajurit, Uria tahu dia ini masih dalam masa perang. Dia cuma dipanggil balik sama rajanya. Dia nggak mau memanfaatkan situasi ini. Dia tahu dia masih bertugas. Karena itu Uria nggak mau pulang. Rencana Daud gagal deh. Karena gagal, apa yang dilakukan? Dikatakan di situ Daud ngomong bahwa sama Uria itu dikasih surat. Untuk Yoab dikatakan begini, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Nah, Daud mulai main taktik nih. Bukan taktik perang supaya menang, tapi taktik perang supaya prajuritnya sendiri itu mati terbunuh. Teman-teman kalau punya pemimpin kayak gini seneng nggak sih? Tiba-tiba kalian dijebak gitu. Maksudnya sih nggak mau ya. Itu pemimpin yang mengasihi bawahannya atau enggak? Daud loh, ini raja loh, raja yang dihormati. Apakah Daud menghormati Uria sebagai bawahannya, sebagai prajurit yang tangguh? Apakah Daud mengasihi Uria sebagai prajurit yang tangguh? Enggak. Daud memanfaatkan Uria. Dan ketika Uria tidak masuk di dalam rencananya Daud, apa yang dilakukan? Singkirkan saja. Jahat banget ya. Menurut Lose ini jahat banget. Dan semuanya terjadi seperti yang direncanakan Daud. Aman. Kayaknya nggak ada yang sadar gitu ya. Sampai akhirnya Daud bisa memperistri
Bathsheba. Wah, nih Daud jadi pahlawan nih. Kasihan ya Bathsheba ya, ditinggal mati suaminya. Sudah, ini ada raja yang baik sekali. Sampai istri prajuritnya tuh dijadikan istrinya sendiri. Diselamatkan hidupnya gitu. Wah, kelihatannya luar biasa baik. Ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu, tapi mereka juga nggak berani bilang nih raja gitu lah ya. Nah, muncullah pasal berikutnya. Di pasal 12 kita melihat, dicatat di sana, Tuhan itu mengirim Nabi Nathan untuk datang kepada Daud. Untuk apa sih? Ya, untuk menegur Daud. Tapi Nabi Nathan nggak langsung bilang, "Oh, yo, kamu yang berdosa ya," gitu ya. Daud bisa aja mengelak gitu ya. Tapi Nabi Nathan ini datang dengan sebuah cerita. Teman-teman nanti bisa lihat lengkapnya di Alkitabnya masing-masing. Tapi ceritanya seperti ini. Ada dua orang yang hidup bertetangga. Yang satu kaya, punya banyak kambing domba, sambu sapi. Yang satu itu orang miskin, dia cuma punya satu anak domba yang dia sayang banget. Nah, suatu saat si kaya ini kedatangan tamu. Wah, dia ingin tahu menjamu tamu ini, membuktikan bahwa dia tuan rumah yang baik. Tapi dia nggak rela menyembelih kambing domba lembu sapinya dia. Jadi, dia ambil tuh anak domba dari tetangganya. Nah, waktu Nabi Nathan bilang begitu, Daud langsung marah. Siapa orang itu? Gitu ya. Kenapa kok Daud marah? Karena dia merasa ini perbuatan yang nggak bisa ditolerir gitu. Harus mati orang itu. Dia bilang begitu, harus mati gitu. Dia merasa, aku ini benar. Aku berhak menghakimi orang lain. Orang nggak boleh begitu gitu ya. Dia nggak sadar. Dia masih sombong. Dia masih merasa dirinya tuh yang benar, yang hebat. Oh, kan memang dia raja yang hebat. Dia memang raja yang punya track record yang baik gitu. Jadi dia masih merasa sombong nih. Dan disitulah Nabi Nathan bilang, itu kamu. Wah, hancur hati Daud. Hah? Dia langsung ingat semua hal yang dia lakukan kepada orang-orang yang sudah dia sakiti dan dia manfaatkan. Apa dia bilang, oh iya ya, aku udah berdosa terhadap tetanggaku yang miskin? Enggak loh. Kenapa? Di Mazmur 51, ini adalah doa pengakuan dosa yang Daud tulis ketika dia di masa-masa ini, ketika dia berbuat dosa. Apa yang dikatakan Daud di situ? Daud ngomong begini, Mazmur 51 ayat 6, terhadap engkau, terhadap Allah, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Kenapa Daud ngomongnya terhadap engkau? Soalnya kalau dibandingkan dengan orang-orang lain, mungkin orang bisa mikir begini, Daud kan baru sekali nih berdosa. Dia tuh orang hebat tuh, dia memaafkan banyak orang. Tahu setelah dia berzina dengan Bathsheba, dia membunuh Uria, dia mau tanggung jawab. Daud orang baik dong. Atau mungkin ada orang yang bilang, dibandingkan dengan dosanya ini, kebaikan Daud lebih banyak, nggak usah dianggap lah gitu. Orang bisa bilang begitu. Bisa membandingkan Daud dengan orang-orang yang lain, dibandingkan Raja Saul, Daud lebih hebat, lebih baik gitu. Tapi Daud tahu dia berdosa bukan karena omongan orang, bukan karena penilaian orang, tapi karena penilaian Tuhan. Teman-teman tahu 10 hukum? Nah, hukum yang berhubungan dengan manusia apa hukum ke-6? Jangan membunuh. Daud udah membunuh Uria. Jangan berzina. Daud udah berzina dengan Bathsheba. Jangan mencuri. Daud udah ngambil istrinya Uria. Jangan mengucapkan saksi dusta. Ya memang dia nggak bohong sih, tapi dia menyembunyikan dosanya kan. Dia berusaha punya taktik tertentu supaya Uria ini nanti yang akhirnya menanggung dosanya kan gitu. Kedua apa? Jangan mengingini milik sesamamu, jangan mengingini istrinya. Kalau dibandingkan dengan standar hukum aturan yang Tuhan berikan, Daud gagal semuanya. Dan Daud sadar itu. Dia nggak bandingkan dirinya dengan orang lain, dia bandingkan dirinya dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan dia tahu dia sudah gagal. Nah, apa hubungannya sama kita? Kita nggak berbuat dosa sama seperti Daud toh ya. Kita ya walaupun kita nggak sehebat Daud gitu ya, tapi kita anak kuai-kuai kan ya teman-teman ya, anak yang baik-baik gitu. Tuh teman-teman di sekolah mungkin ada yang banyak lihat video-video aneh-aneh, kita nggak lihat gitu ya. Itu kalau cerita itu ngomong jorok-jorok, kita nggak ikutan.
Bahkan teman-teman itu loh main game waktu kelas Zoom, kita nggak ikutan, kita on cam, mereka off cam gitu. Kita anak baik kok gitu. Tapi tahu nggak teman-teman, semua dari kita ini berdosa loh. Ada nggak di sini yang bisa melewati 1 hari tanpa berbuat 1 dosa pun? Langsung nggak bisa. Langsung orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Wah, bahaya dong ya. Sedih dong ya. Kayak nggak ada harapan buat kita. Tapi tahu nggak teman-teman? Tuhan sendiri berfirman di dalam lewat Paulus di dalam surat Roma mengatakan bahwa Allah mengasihi kita ketika kita masih jadi musuhnya Allah. Ketika kita masih berdosa. Allah mengasihi kita bukan karena kita sudah berbuat baik. Wah, kamu hebat ya. Belajarnya rajin ya, kuai-kuai ya, pinter ya, taat ya, oh ya Tuhan sayang sama kamu gitu. Enggak. Kasih Tuhan itu enggak tergantung apa yang kita lakukan. 1 dosa kita enggak bisa mengurangi kadar kasih Tuhan. Dan 1 perbuatan baik kita enggak bisa menambah kasih Tuhan juga kepada kita. Itu kita sudah belajar tuh ya, di 5 sola itu, sola gracia. Hanya karena anugerah. Tuhan mengasihi kita itu karena anugerahnya Tuhan, karena Tuhan sendiri, bukan karena kita. Dan ini berita baik untuk kita teman-teman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih ini Tuhan mengutus Yesus datang ke dalam dunia. Jadi sama seperti kita mati dan bangkit. Supaya apa? Supaya kita punya pengharapan. Supaya setiap kita yang bertobat, setiap kita yang berdosa, yang mau bertobat, yang mau berbalik kepada Tuhan, itu punya pengharapan. Itu diberikan pengampunan di dalam nama Yesus. Orang-orang seperti Daud, seperti Lause, seperti teman-teman semua, kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi berita baiknya di dalam Yesus, kita beroleh pengampunan dan pemulihan. Daud nggak lepas dari hukuman loh, ada konsekuensinya loh. Dosa dia masih ada konsekuensinya. Dosa kita juga ada konsekuensinya walaupun kita diampuni. Tapi kita dipulihkan, ada pemulihan, ada janji pemulihan dari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh tunduk dalam kerendahan hati, mengaku dosa, dan mau bertobat, dia akan diangkat oleh Tuhan. Dia akan menengadah melihat tangan Tuhan dan anugerah Tuhan yang melimpah di dalam hidupnya. Ada tangan Tuhan yang mengampuni, yang merangkul kita, yang memulihkan kita, yang melayakkan kita, yang menguatkan kita supaya kita hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Ketika kita mengaku dosa kita, mengaku kelemahan kita, disitulah kita akan mengalami kekuatan anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, lalu mau ajak kita lihat satu video kesaksian dari anak Tuhan yang dulu hilang tapi dipulihkan dan dimampukan oleh Tuhan sendiri. Kita lihat videonya ya. Gue benci banget sih sama hidup gue. Rasanya lebih baik mati ya, nggak ada gunanya gue hidup. Dalam keluarga Kristen punya mami yang majelis gereja, papa yang dikenal, itu jadi beban sih. 3 bersaudara, semuanya laki-laki, cowok semua. Tapi abang punya prestasi, adek disayang. Rasanya dalam keluarga gue nggak diterima banget sih. Sampai akhirnya di masa remaja, pemuda, krisis identitas melanda kuat banget. Lalu ketemu sama teman-teman nih yang katanya sih kalau lu mau gaul, lu harus pakai ini, pakai itu, join sama gue, bertato, pakai anting, ngecat rambut. Tapi akhirnya aku terjebak, masuk banget dalam pergaulan yang salah ya, pakai narkoba. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk ya kayaknya selesai aja deh hidup gue. Jadi gue inget banget suatu kali keluar dari panti rehab nih, yang kedua apa yang ketiga lupa juga sih. Terus kita kayak reunian gitu, ayo kumpul-kumpul, udah lama nih gak ketemu. Oke, jadi kita bertiga, 1 cewek, 1 lagi cowok tuh sama gue. Terus waktu itu kita pakai mobil nih, terus ini nih ada nih barang pakai gitu. Ya intinya gini, waktu pakai karena udah lama nggak pakai, akhirnya tuh kayaknya kayak overdosis ya.
Jadi aku nggak sadar, tiba-tiba waktu bangun mobil tuh di depan rumah sakit gitu ya. Terus temenku udah hilang semua, baju kebuka basah semua. Lalu aku bingung, nggak ngerti apa-apa. Jadi waktu pulang, temanku yang hadir di mobil itu telepon, dia bilang, "Cuy, gila lu masih hidup?" Terus gue tanya, "Ada apa?" gitu loh. Jadi waktu lu pakai, lu nggak sadar, terus tangan lu dipegangin gitu. Terus teman gue tuh kaget, disiram air, dipukul-pukul badan lu. Nggak bangun-bangun juga, akhirnya teman gue memutuskan nyetirin mobil gue, tinggalin gue di mobil. Jadi mereka takut banget sih kena sama polisi kan. Dan saat itu gue sadar sih, gila gue hampir mati lagi kan. Jadi dari perjalanan itu aku ngeliat ke belakang, kayak gue sadar banget sih, hidup tuh anugerah ya. Tuhan tuh mendesain semua hal yang terjadi, walaupun dengan sebuah perjalanan hidup yang gak enak. Tapi Tuhan tuh kayak merangkai sesuatu yang kelihatannya jelek banget bagi manusia, tapi justru Tuhan pakai untuk membentuk sebuah barang yang keren banget sih. Dan hari ini gue sadar bahwa Yesus Tuhanku yang sudah mati menebus dosa, bangkit naik ke surga, memberikan identitas yang pasti dalam hidup, sehingga gue punya semangat untuk hidup di dalam dunia ini. Di panti rehab yang terakhir itu gue ketemu sama sekelompok teman, cerita tentang Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah. Lalu Tuhan itu memberikan kepastian kehidupan, dan gue berpikir iya ya, hidup tuh bukan tentang sesuatu yang kita bisa capai, tapi siapa kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tuh lebih care sama siapa kita daripada apa yang gue bisa lakuin. Karena ya gue yakin banget bahwa pencapaian terbesar manusia itu dinilai bukan karena apa kata manusia, tapi apa kata Tuhan Sang Pencipta di dalam kehidupan kita. Gue udah married, punya istri 1, anak 3. Gue berharap banget sisa waktu yang ada ini sama bareng keluarga bisa melayani, bisa jadi saksi ya, jadi etalasenya Tuhan yang ngasih tahu bahwa woi bangun, masih ada harapan buat hidup lo. Sehancur apapun hidup lo, kalau ada di tangan Tuhan, dia pasti bisa merangkai sesuatu yang lebih baik ke depannya. Ingat, episode hidup kita tuh belum kelar. Jadi kalau memang Tuhan izinkan lu ada di titik terendah hari ini, gue yakin banget sih kehadiran gue sama keluarga itu paling nggak bisa menjadi satu bukti nyata lah ya, bahwa sampai dengan saat ini Tuhan tuh masih bekerja buat kita semua. Saya Joy Manik, ini aku dan kisahku. Teman-teman udah dengar kisahnya Pak Joy Manik ya, bagaimana seorang yang nggak punya arah hidup, yang hidup dalam dosa, dalam obat-obatan terlarang, dan dalam banyak pergumulan, menemukan anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Dan bagaimana anugerah itu secara berlimpah-limpah dinyatakan di dalam keluarga Pak Joy, sampai hari ini akhirnya Pak Joy jadi hamba Tuhan, yang mau jadi etalasenya Tuhan, yang menyatakan bahwa episode hidupnya itu belum selesai. Episode hidupnya masih terus berlanjut bersama dengan anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Teman-teman, pelajaran hari ini bukan untuk menyuruh kita meniru dosanya Daud yang begitu besar, atau meniru Pak Joy gitu ya, harus besar gitu dosanya, bukan. Tapi pelajaran hari ini mengajak kita semua untuk kembali merenungkan bahwa apapun kondisi hidup kita sekarang, berapa banyak pun dosa yang sudah kita lakukan, ada harapan di dalam Tuhan. Ada harapan di dalam Yesus. Ada pengampunan, ada pemulihan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Sama seperti Daud yang dipulihkan dan Pak Joy yang dipulihkan. Sama seperti Daud yang episode hidupnya belum selesai, seperti yang kita sudah pelajari minggu yang kemarin, dan Pak Joy juga yang masih terus berlanjut berjalan di dalam anugerah Tuhan. Kita pun yang semua yang ada di sini diberikan Tuhan kesempatan yang sama. Asalkan kita mau mengaku dosa kita dan bertobat di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Teman-teman, ada hafalan kita minggu ini terambil dari Mazmur 51 ayat 12. Bunyinya begini. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kita hafalkan sama-sama, kita baca sekali lagi ya. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sekali lagi sama-sama. Mazmur 51 ayat 12.
Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Biarlah ini jadi doa kita semua. Kita mau ditahirkan, disucikan dan dipulihkan oleh Tuhan, dan biarlah hidup kita sungguh-sungguh di dalamnya dinyatakan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Mau nggak teman-teman? Yuk Lose ajak kita semua untuk teduh di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita. Jangan ada yang disembunyikan di hadapan Tuhan. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan mengampuni kita, mentahirkan kita, menyucikan kita, dan memulihkan kita, meneguhkan kita dengan kuasa Roh-Nya. Yuk kita ambil saat teduh sebentar, lalu kita akan doa sama-sama. Ya Tuhan, hari ini kami datang ke hadapan Tuhan, membuka lebar-lebar hidup kami untuk diperiksa dan diuji oleh Tuhan sendiri. Ada banyak dosa dan kesalahan yang kami sadari dan lebih banyak lagi yang tidak kami sadari, yang tidak pernah kami akui di hadapan Tuhan. Karena itu hari ini Tuhan kami datang dengan hati yang hancur, hati yang remuk. Kami mengakui segala dosa kami dan kami mau bertobat di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau tidak akan memandang rendah hati yang remuk dan hancur ini. Tapi kami hari ini datang karena Engkau berjanji ada pengampunan dan pemulihan, penyucian dan pengharapan di dalam nama Yesus, Anak-Mu yang sudah mati bagi kami dan yang sudah bangkit bagi kami. Ampunilah kami Tuhan, sucikanlah kami, kuduskanlah kami. Jadikanlah kami Allah di mana anugerah Tuhan itu dinyatakan secara berlimpah. Jadikan hidup kami etalase anugerah dan kasih Tuhan yang begitu besar itu. Tolong kami Tuhan, tolong kami untuk hidup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan yang Tuhan berikan. Untuk pengampunan, pemulihan, kekuatan, dan anugerah yang sungguh berlimpah di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, memohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mati untuk pengampunan dosa kami, dan yang bangkit untuk memberikan kami hidup yang baru. Amin. Teman-teman, hari ini kita belajar bahwa hidup yang dibuka lebar-lebar di hadapan Tuhan tanpa ditutup-tutupi, hidup yang mau mengakui segala dosa dan kesalahan itu, akan ditutupi, dilingkupi oleh kasih dan anugerah Tuhan yang lebih besar daripada semua dosa dan kesalahan kita. Ayo kita sekali lagi mau bertekad di hadapan Tuhan. Kita mau hidup terbuka di hadapan Tuhan. Nggak ada yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Dan kita mau Roh Kudus memimpin hidup kita, supaya hidup kita sungguh jadi hidup yang sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Kita akan berikan persembahan, jadi satu komitmen kita lagi, bahwa hidup kita semuanya, nggak ada yang tersisa, semuanya kita serahkan di hadapan Tuhan. Dan kita mau mengalami kasih yang melampaui segala dosa itu. Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kasihnya lampaui dosa. Allah hapuskan segala kesalahan.
lagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur bahwa kasih-Mu itu menutupi segala dosa kami. Dan bahwa kami yang penuh dengan dosa ini, yang mau datang ke hadapan-Mu dan bertobat, mengakui segala kesalahan kami, diberikan sebuah jaminan anugerah bahwa Engkau adalah Allah yang kasih dan yang adil, yang akan menghapuskan segala dosa kami, yang telah mati untuk penebusan dosa kami, yang mencurahkan darah-Mu untuk menyucikan hidup kami. Sekali lagi kami menyerahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Setiap kami yang mengikuti ibadah ini, kiranya Roh Kudus yang menjamah setiap kami, yang memegang tangan kami, meneguhkan kami, untuk kami boleh melanjutkan perjalanan iman ini, hidup bagi Engkau saja, hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan, berkat dan kekuatan-Mu akan mengikuti langkah kami sepanjang minggu ke depan, sepanjang hidup kami. Biarlah kekuatan dan anugerah dari Tuhan, berkat dari Tuhan itu yang akan meneguhkan kami mengikut Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Amin. Ibadah kita sudah selesai, tapi ingat, anugerah Tuhan tidak pernah selesai dalam hidup kita. Anugerah Tuhan selalu melimpah di dalam hidup kita setiap hari. Percaya ya? Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Stay safe. Tuhan selalu menyertai kita. Bye.